قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pembahasan kita sampai pada wal wuqufu ala makanin tahirin. Melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang syarat-syarat sholat. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan sebelum sholat adalah suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian suci pula dari najis baik di anggota badan, tempatnya, atau pakaian yang dipakai. Selanjutnya menutup aurat bilibasin tahirin dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin dan wal wuquf. Jadi melaksanakan sholat, wukuf artinya di sini adalah berdiri ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Dalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi fil masjid. Dalil akan hal itu adalah perintah Nabi untuk menyiramkan air kepada kencingnya orang Arab, seorang Arabi Badui di Masjid Nabawi, sebagaimana hadis di awal ya, yaitu ada kencing kemudian disuruh oleh Nabi untuk disiram dengan air. Wa qiyasan ala taharati thawbi, juga dikiaskan pada kesucian baju. Wa thiyabaka fatahhir, kalau baju saja harus suci ketika melaksanakan sholat, maka berarti tempat dilaksanakannya sholat itu juga harus suci. Cuman yang perlu diperhatikan, maksudnya berdiri di tempat yang suci ya, adalah di mana kita ada di atasnya, seperti menggunakan sejadah ya. Misalnya gini, sejadah kita suci, namun ternyata lantai ini ada semacam kotoran kucing atau yang lain, tai cicak atau yang lainnya, maka kemudian kita menghamparkan di atasnya lalu kemudian salat, maka itu boleh. Jadi yang maksudnya tempatnya ini, kalau kemudian bawahnya itu terkena warna najis maka nggak apa-apa. Beda jika memang sejak awal najisnya ada di sejadah, walaupun ada di bawah, memang sudah ada najis, kemudian kita angkat, kemudian kita gunakan, maka itu nggak boleh. Nah ini enggak, najisnya memang ada di lantai, lalu kemudian kita taruh di atasnya sejadah ini, maka itu tidak masalah. Begitu ya, berarti kan kalau misalkan sudah tahu ada najis kok masih dipakai, berarti dia malas untuk mencuci gitu kan. Berarti kalau sudah terkena tadi setelah dipakai pertama itu, kemudian dia dicuci. Seperti itu ya. Karena kalau ada najis jangan dipertahankan, jadi langsung disucikan. Nah, betul ya. Jadi kalau ada najis langsung disucikan. Nah, wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuknya waktu. Jadi kalau masuknya waktu sudah kita tahu, berarti disitulah kemudian ada kewajiban melaksanakan sholat. Kalau masih belum masuk, seperti sekarang pelaksanaan isya belum wajib karena waktu isya itu belum masuk. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal juga sudah disebutkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sudah paham semua ya. Ay fardhan muhaddadan biwaqtin. Jadi adalah kefarduan yang dibatasi dengan waktu. Fala budda minal ilmi bidukhulihi. Maka wajib mengetahui masuknya waktu sholat itu sendiri. Itu yang berikutnya. Kemudian selanjutnya wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat taqalluba wajhik, yaitu menengadahnya wajah engkau, bolak-balik kamu melihat ke langit terus, tanda itu berdoa kepada Allah, fis sama, ke langit.
falanwalliyannaka, maka sungguh kami akan memalingkan engkau kiblatan tardaha, terhadap kiblat yang engkau ridhai, yaitu Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap arah al-masjidil haram. Gitu ya. Nah, di ayat di pertama itu unik ya, qad nara. Nara itu fi'il mudhari. Kemudian kalau ada qad masuk ke fi'il mudhari itu kan biasanya di jurumnya artinya apa? Litaklil, maknanya kadang-kadang. Ada qad masuk kepada fi'il mudhari. Tapi di sini bermakna sungguh. Nah, jadi tidak semua qad ketika masuk kepada fi'il mudhari itu bermakna kadang-kadang. Tapi bisa juga bermakna sungguh seperti ini. Taqalluba wajhik, yang dimaksud dengan lafaz ini adalah ayat ini taraddudu wajhika, yaitu bolak-baliknya wajahmu ke langit, nunduk menghadap lagi, minta kepada Allah lagi kayak gitu. Wa tasarrufu nadharika, dan mencurahkannya pandangan engkau ila jihadis sama, ke arah langit. Jadi beliau merasa sangat ingin kiblat ini yang awalnya di Al-Baitul Maqdis dipindah kepada Al-Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Melihat, menunggu wahyu, kemudian berdoa ya Allah gitu kan. Terus minta kepada Allah sampai akhirnya Allah kabulkan. Falan walliyannaka, arti dari ayat ini fala nuhawwilannaka, maka kami akan memalingkan. Hawwala yuhawwilu, memalingkan engkau. Wala nusarrifannaka, artinya sama, dan akan kami palingkan engkau. Kiblatan, maksud dari ayat ini jihatan atau jihatun tuqabiluha fi sholatika, arah yang kau menghadap kepadanya di saat sholat. Tardaha, maksudnya tuhibbuha wa tamilu ilaiha, kamu sukai, kamu senangi, dan kamu condong padanya. Fawalli wajhaka, maksud dari ini adalah tawajjah, menghadaplah. Kemudian ayat syatral masjidi nahwahu, yaitu ke arah al-masjidil haram, wa tilqa'ahu, dan arahnya juga menghadap ke sana. Al-haram, dari al-masjidil haram, alladzi la yahillu at-ta'arrudu lahu wa intihakuhu, di mana tidak halal at-ta'arrudu lahu, menghina seseorang, wa intihakuhu, dan menghardinya. Sama artinya ini, at-ta'arrud, merendahkan martabat, meruntuhkan harga diri, dan sebagainya. Rawa al-Bukhari wa Muslimun, al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan fi haditsil musii salatahu, dalam hadisnya orang yang jelek salatnya, menjelekkan terhadap salatnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah bersabda kepada beliau, kepada orang ini ya, idza kunta ila salati, jika kamu akan melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah salatnya. Thumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah kepada kiblat, fakabbir, maka kemudian bertakbirlah. Nah, wal muradu bil masjidil haram, yang dimaksud dengan al masjidil haram adalah fil ayat, di dalam ayat, wa bil qiblati, dan juga dengan kiblat maksudnya fil hadits, di dalam hadits adalah al ka'batu, Ka'bah. Itu khabar dari al-muradu wal muradu. Rawa al-Bukhari wa Muslimun 'anil Barra' bin Azib. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Barra' bin Azib qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shalla nahwal masjid, nahwa Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis, berikut sahabat juga ya, 16 atau 17 syahran, 16 ataupun 17 bulan. Jadi sekitar 16 bulan atau 17 bulan dahulu kaum muslimin menghadap kepada Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha nahwal Ka'bah. Dan Rasulullah menyukai untuk dihadapkan nahwal Ka'bati, kepada arah Ka'bah. Fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, fatawajjaha nahwal Ka'bati, lalu kemudian Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Apa kemudian hikmah kok Allah pertama kali menghadapkan Rasul dan juga sahabat ke Al-Baitul Maqdis?
dan bahkan cukup lama ya, 16 sampai 17 bulan. Kok tidak langsung di Ka'bah, di mana memang sudah sejak dahulu Ka'bah ya, di Mekah ini merupakan tempat berkunjungnya orang-orang untuk melaksanakan haji. Tentunya dengan syariat yang tidak sama dengan kita ini. Ternyata di antara hikmahnya itu adalah ta'lifan liqulubi an-nasara wal yahud. Untuk apa istilahnya? Melunakkan hati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kemudian Rasulullah menghadap ke sana. Ini loh bahwa agama kita itu sebenarnya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya saja saya adalah utusan terakhir. Menghapus syariat yang dibawa oleh Isa, menghapus syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, atau lebih baiknya mengatakan menyempurnakan. Tapi kalau akidahnya tidak ada beda antara Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah, itu semuanya sama. Nah, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan yaitu menghadap kiblat fi halataini dalam dua keadaan. Jadi nggak usah ngadap kiblat, nggak apa-apa dalam dua keadaan ini. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, dalam keadaan sangat takut. Syiddatul khauf, sangat takut. Apa misalkan takut karena apa? Min qitalin, karena peperangan, awwilihi, atau semacamnya peperangan. Seperti misalkan dikejar oleh pencuri misalnya, dikejar oleh begal misalnya dan masih masuk waktu sholat asar misalnya, maka dia sholat. Atau dikejar hewan buas seperti singa, macan dan sebagainya. Idza kana sababu mubahan, apabila sebabnya itu memang diperbolehkan. Ya, memang diperbolehkan. Seperti tadi itu, sebabnya diperbolehkan karena memang dikejar begal gitu kan. Lalu akhirnya dia lari. Kalau misalkan dia hanya sekedar lomba lari, sehingga kemudian ya, lomba lari itu kan yang kalau di luar negeri itu kan nggak memperhatikan waktu sholat karena memang bukan orang Islam. Nah kemudian misalkan ikut dia gitu, kalau misalkan ikut dia akan tertinggal waktu sholat asar, sementara dari awal dia nunggu saja giliran tiba untuk lari, ya kan? Asar kurang 10 menit misalkan, sementara lari itu kan berapa putaran ya kan, lama itu. Nah di sini kan ndak ada hubungannya dengan ini, maka dia sholat dulu aja, izin ke pelatihnya, nanti saya akhiran saja Pak, misalnya kayak gitu. Nah, kenapa liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, yaitu di saat melaksanakan sholat karena takut karena peperangan, takut karena yang tadi disebutkan, farijalan, maka boleh sambil berjalan, aw rukbanan, atau sambil menaiki kendaraan. Jadi misalkan di mobil, di sepeda motor dan sebagainya. Ai in lam yumkinkum, jika tidak memungkinkan bagi kalian antusollu sholatan kamilatan, untuk melaksanakan sholat yang sempurna, li khaufin wa nahwihi, karena takut dan yang semisalnya. Oleh karena itu, fasollu kama tayassara lakum, maka sholatlah sebagai sebisa mungkin, kama tayassara lakum, sebisa mungkin, semampu mungkin. Musyatan, baik dalam keadaan berjalan, arjulakum, yaitu menggunakan kaki, aurakibina ala dawabikum, atau mengendarai kendaraan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mustaqbilil kiblati, yaitu menghadap ke kiblat, au ghaira mustaqbiliha, atau tidak menghadap ke kiblat. Qala Nafi berkata, la ara Abdullah ibnu Umar, saya tidak melihat Abdullah ibnu Umar zakara dzalika, menyebutkan hal itu, illa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi terkait masalah yang pertama ini, itu adalah pertama syiddatul khauf, dan ini terbatas ya, perang atau yang
hal yang mencekam, yang sangat menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fin nafilati, dan di dalam sholat sunnah fis safari, ketika safar melakukan perjalanan, ala rahilati, di atas kendaraannya. Jadi misalkan nanti berangkat dari sini jam 8 pagi, pulang ke mana misalnya ya, luar kota. Biasanya kan orang berjalanan ini kan disunnahkan berwudu ya. Berwudu, sunnahnya itu berwudu. Nah kemudian baru ingat di jalan sampai di Arjosari, udah naik bis misalnya, ternyata belum sholat duha. Bukan sholat subuh ya, belum sholat subuh. Belum sholat duha. Maka bagaimana? Ya sudah sholat di atas kendaraan, menghadap ke utara ya nggak apa-apa, ke timur nggak apa-apa. Jadi sholat, dan itu pun sebisanya ada, nggak perlu nanti diganti. Beda kalau misalkan sholatnya sholat wajib. Jadi di sini nggak perlu menghadap ke kiblat. Maksudnya diperbolehkan ya. Di sini ada hadisnya, rawa al-Bukhari an Jabir. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, salat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjaha, sekiranya beliau menghadap kemanapun gitu kan. Jadi sekiranya beliau menghadap ke utara ya ke utara, menghadap ke selatan ya ke selatan, timur ya timur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, nahwal masyriqi, ternyata Rasulullah menghadap ke timur. Fa idza arada al-fardhah, ketika Rasulullah ingin melaksanakan sholat fardu, nazala fastaqbala al-qiblata, beliau turun lalu menghadap ke Ka'bah. Jadi seperti itulah ketika sholat sunnah, maka diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain juga, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yusalli fi safari, Rasulullah sholat di saat perjalanan menghadap ke arah selain kiblat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Kemudian selanjutnya faslun, wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat ada 18 rukun. 18 rukun. Ini menurut beliau ya, karena ada sebagian ulama yang memandang hanya 17, ya kan? Kemudian ada 13. Jadi walaupun berbeda dalam penentuan jumlah, tapi hakikatnya sama. Kok bisa begitu? Ya, karena diantaranya tumaknina. Kalau yang ini itu dijadikan satu-satu. Misalkan sujud, satu rukun, tumaknina di dalam sujud itu satu rukun. Nah, sementara ulama yang mengatakan sujud dan tumaknina langsung jadi satu, sehingga nanti walaupun berbeda tidak ada masalah, karena hakikatnya semuanya sama. Yang pertama, an-niyatu adalah niat, sebagaimana sudah diketahui, liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, lahuddin, dengan menjalankan agama. Hadisnya sudah masyhur ya, qala al-Mawardi wal ikhlasu fi kalamihim an-niyyatu. Sementara ikhlas di dalam ucapan ulama dalam masalah ini, dalam tafsirnya, itu adalah niat. Itu yang pertama. Yang kedua, wali hadithi innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal itu dilihat dari niatnya, baru akan disah ketika ada niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Dalilnya adalah rawa al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala kanat bi bawasiru, aku mempunyai penyakit ambeien. Jadi beliau, yaitu Imran bin Husain, mempunyai penyakit ambeien.
basir kayak gitu. Bahasa Arabnya basur, kemudian jamaknya bawasir. Jadi bahasa Indonesia basir. Bahasa kedokterannya ambeien kayak gitu. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Lalu saya bertanya pada Rasulullah tentang sholat. Jadi penyakit ambeien itu benar-benar menyiksa ya, dan orang yang diberikan penyakit itu kemudian dia sabar, itu pahalanya besar. Tapi kita tidak mengharap itu ya. Akan tapi pahala yang besar juga bisa diperoleh dengan yang lain. Bukan hanya dengan penyakit itu, akan tapi dengan yang lainnya juga. Dan kita tidak boleh minta penyakit, walaupun di dalam penyakit itu ada pahala yang besar ketika sabar. Ya Allah, saya kok nggak sakit-sakit, tolonglah dikasih sakit apa gitu. Jadi kita diperintah untuk minta as-sihhah wal afiyah. Was'alillahal as-sihhah wal afiyah. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan kalau posisinya seperti ini, sholli qa'iman. Pertama, kalau kamu mampu, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Jika tidak mampu lagi, maka tidur miring. Jika misalkan tidur miring juga nggak mampu misalnya, nah maka nanti ada alternatif lain, itu tidur terlentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah Ka'bah, yaitu ke arah kiblat. Nah, kalau tidak bisa lagi maka menjalankan di dalam hatinya. Ya, jika tidak bisa lagi maka dibantu untuk disalati. Nah, Zada An-Nasa'i menambahkan riwayat fa illam tastati fa mustalqiyan. Jika tidak mampu maka dalam keadaan tidur terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian selanjutnya wa takbiratul ihrami, dan membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya itu adalah rukun. Mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan mau sholat tidak angkat tangan pun Allahu Akbar, itu sah. Akan tapi untuk lebih sempurnanya maka kesunahannya juga dilaksanakan, yaitu mengangkat kedua tangan itu tadi. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun. Adapun surat-suratan yang setelahnya itu adalah sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, adapun basmalah termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah ini. Nah, karena memang ulama berbeda pendapat ya, sesuai dengan riwayat yang mereka terima dari jalur mereka sampai pada Rasulullah. Ada yang kemudian menganggap bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu termasuk, ada juga yang tidak menganggapnya, seperti Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa bismillah dalam Al-Fatihah itu bukan termasuk ayat seperti itu. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml, maka semuanya sepakat bahwa itu adalah termasuk ayat dari surat An-Naml itu. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, waruku'u, dan pelaksanaan ruku itu juga rukun. Wat tuma'ninatu fihi, nah ini jadi dihitung sendiri. Wat tuma'ninatu fihi, dan dia tuma'ninah di dalamnya. Tuma'ninah seukuran ucapan subhanallah, subhanallah. Jadi tuma'ninah. Warraf'u wal i'tidalu, kemudian warraf'u mengangkat, wal i'tidalu dan i'tidal. Ya, maksudnya mengangkat badan, dan i'tidal mengangkat dari ruku kemudian ke atas itu. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Wasujudu, dan sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalamnya. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud. Itu juga rukun ya. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam duduk antara dua sujud tadi. Kita lihat penjelasannya. Dalilu masa baqa minal arkan, dalil yang telah lalu ini semua mulai dari takbiratul ihram sampai huna
tuma'ninatu fihi. Ma rawahul Bukhari wa Muslimun adalah riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk masjid. Fa dakhala rajulun fa shalla, tiba-tiba kemudian ada seorang lelaki lalu kemudian dia salat. Thumma ja'a, lalu datang pada Nabi, fa sallama 'ala Nabi, lalu ia mengatakan salam pada Rasulullah. Faraddan Nabiyyu alaihi salam, kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Faqala, lalu Rasul bersabda, irji fasalli, kembali kemudian salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Karena salatnya itu enggak ada tumakninah, serampangan. Lalu akhirnya Rasulullah menyuruh untuk mengulang lagi. Fasalla, lalu dia salat. Tsumma jaa, kemudian ia datang. Fasallama 'ala Nabi, lalu mengatakan salam lagi. Faqala irji fasalli, kembali lagi. Fasalli, maka salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena kamu enggak salat. 2 kali. Ya salat, datang pada Rasulullah mungkin ingin menyapa atau bertanya dan sebagainya. Rasulullah kemudian menegur, kamu belum salat, salat lagi. Salat, balik lagi. Ternyata Rasulullah menyuruh hal yang sama. Salatan itu sampai 3 kali kejadiannya. Lalu orang itu nyerah ya. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah, demi zat yang mengutus engkau dengan benar, demi Allah, ma uhsinu ghairahu, saya tidak bisa melakukan sebaik dari hal ini lagi. Ini sudah paling baik wahai Nabi. Tapi sholatnya cepat sekali gitu kan. Fa'alimni, oleh karena itu ajari saya wahai Nabi. Kemudian faqala, Rasul kemudian bersabda, idza kumta ilas shalah, jika kamu akan melaksanakan sholat. Kumta di sini maknanya adalah fi'il mudhari, bentuknya mati tapi maknanya fi'il mudhari. Wa idza qara'ta fasta'id billah, itu juga fi'il mudhari juga maknanya. La idza kumta ilas sholati fakabbir, pertama bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka, apa yang mudah bagimu semampu mungkin minal Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Tsumma irka' hatta tatma'inna raki'an, lah ini yang tumakninah ini. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian berdirilah sampai kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Tsumma usjud hatta tatma'inna sajidan, mungkin yang ini ada qaiman. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, apa qaiman itu? Jalisan juga ya. Nah, mungkin dicetakannya seperti itu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, lalu kerjakanlah itu semua dalam sholat kamu. Jadi harus tumakninah, harus tenang ketika melaksanakan sholat. Wa yutliqul ulama'u 'ala hadzal hadits, ulama mendefinisikan pada hadis yang ini. Jadi ini hadisnya panjang ya sebenarnya ya. Apa mendefinisikan apa? Khabarul musii salatahu, orang khabar atau hadisnya orang yang jelek pelaksanaan sholatnya. Jadi menamakan hadis ini dengan sebutan itu. Nah, di sini ada hadis lam tusalli as-shalat al-matlubata, yaitu sholat yang diperintah, dituntut. Ghairahu, maksudnya la uhsinu ghairahu adalah ghairal ladzi fa'altuhu minal kaifiyah, yaitu selain sesuatu yang aku kerjakan minal kaifiyati, dari tata caranya. Tata cara yang saya ketahui memang ini saja wahai Rasulullah, enggak bisa yang lainnya, enggak bisa lebih bagus. Ada. Ya, tadi sudah ya. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah semampumu dari Al-Qur'an, maksudnya wa inda Ibni Habban tsumma qra' bi ummil Qur'an. Nah, di dalam riwayat Ibnu Habban itu bi ummil Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wa hiya Al-Fatihah. Wa dalla 'ala dzalika haditsul Bukhari, menunjukkan hal itu adalah hadisnya Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim.
La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa dalla ala anna al-basmalata ayatun minha. Yang menunjukkan bahwa basmalah termasuk ayat dari suratul Fatihah adalah wa min kulli suratin. Ini ada tambahan di setiap surat. Cuman anehnya ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i sekalipun, di dalam mushaf cetakan Indonesia sekalipun yang departemen sekaligus ada terjemahannya, itu dalam misalkan surat Ad-Duha, bismillahnya tidak termasuk ayat nomor 1. Ayatnya mesti Wad-Duha, ya kan? Karena memang dalam mazhab Syafi'i khususnya, itu dalam setiap surat basmalah itu adalah ayat. Nah, cuman di sini kenapa kok di dalam cetakan-cetakan itu justru bismillah yang ada ayat satunya nomor 1 itu hanya dalam surat Al-Fatihah. Kenapa begitu? Wallahu alam, itu yang masih belum saya tahu gitu. Padahal dalam mazhab resminya yaitu memang wa min kulli suratin, dan dari setiap surat. Termasuk misalkan surat An-Nisa, ya kan? Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Al-Mu'minun, Ghafir dan sebagainya, itu bismillahnya tidak masuk ayat. Jadi bismillah saja ditulis ya, lalu kemudian setelah itu baru ayat 1. Wallahu alam tentang masalah itu. Nah, ma rawahu Muslimun an Anas radhiyallahu anhu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas, qala baina Rasulullah, baina itu zaraf, baina suatu ketika, Rasulullah yaitu Rasulullah, dzata yaumin, zaraf lagi, pada suatu hari, baina adhurina, di antara kami, zaraf juga, baina adhurina, di antara kami. Jadi Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Il alfa ilfaatan, kemudian Rasulullah tertidur. Jadi semacam tertidur itu ya, duduk. Nah, kemudian thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya yang mulia lalu dalam keadaan tersenyum. Berarti Rasulullah mendapatkan wahyu barusan. Faqulna, kemudian kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa, yang membuat engkau tersenyum? Dan tertawanya Rasulullah ya, di awal mutabassiman, kemudian yang kedua adhakaka, bermakna dhahika yadhaku. Ini gimana ini? Bukankah senyum dengan tertawa itu berbeda? Bagi kita berbeda memang. Kalau senyum kita, kalau ketawa sebenarnya kan. Kalau Rasulullah ketika disebutkan mutabassiman ataupun dhahikan itu maknanya sama. Rasulullah paling banter ketawa itu sampai ininya kelihatan. Itu pun sedikit. Apa? Gigi apa ini? Gigi taring. Apa? Gigi seri. Bukan. Yang kayak taring itu. Nah itu sudah. Kalau itu kan semuanya kelihatan. Nah, biasanya yang di TV juga yang ketawa-ketawa itu kan sampai kelihatan semuanya giginya. Kalau Rasulullah tidak. Gitu. Makanya ketika disebutkan rafa'a ra'sahu mutabassiman, tabassama ya tabassamu. Kemudian maaf hakaka, sahabat bertanya, maaf hakaka, apa yang membuat engkau tertawa? Tentunya Rasulullah tidak kemudian lalu tertawa seperti itu, enggak. Rasulullah tersenyum. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, unzilat alayya anifan suratun, telah diturunkan atas saya anifan barusan suratun, satu ayat. Faqara, lalu Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Itu inna a'tainakal kautsar. Itu yang pertama. Betul. Jadi di sini termasuk setiap ayat. Makanya kemudian Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat, maka Rasul langsung akan menjawab, telah datang surat barusan kepada saya, inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Nah, fa'addaha ayatan minas surah. Lalu kemudian Rasulullah menghitung basmalah itu ayatan minas surati, termasuk ayat dari setiap surat. Makanya memang dalam mazhab Syafi'i bismillah dalam setiap surat itu ayat 1. Nah, ta'tadilu qa'iman ya,
di hadisnya ada redaksi ini, ai wa tatma'innu fi qiyamika, kamu tumaninah dalam berdirinya kamu, kama ja'a fil hadits an Ibnu Hibban sebagaimana telah datang dalam hadis dari Ibnu Hibban, fi salatika kulliha, dalam salatmu semua, ai fi kulli rak'atin min salatika, yaitu dalam setiap rakaat dari salat engkau. Baik, lanjut dulu. Wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir. Nanti untuk pelaksanaan salat tasyahud, tasyahud akhir dan juga salawat pada Rasulullah. Ini duduk itu adalah rukun sendiri ya. Lima rawahul Bukhari, karena riwayat Bukhari an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati salatihi, dalam sifatnya salat Nabi. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, ketika Rasulullah duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau mendahulukan kaki yang kiri, maksudnya tidak diduduki gitu, tidak diduduki kaki yang kiri. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki yang lain, yang kanan, seperti tahiyat akhir posisinya. Wa qa'ada ala maq'adihi, kemudian Rasulullah duduk di atas ini maq'adnya, jadi duduk langsung menyentuh ke lantai, tidak duduk seperti ini ya, tidak duduk seperti tahiyat pertama, akan tapi langsung duduk di lantai. Wali annahu mahallu dzikri wajibin, kenapa kok kemudian duduk yang terakhir itu masuk rukun? Ya, karena duduk yang terakhir itu adalah tempat zikir yang wajib, tempat untuk berzikir yang wajib sebagaimana yang akan datang. Seperti apa? Misalkan baca sholawat, tasyahud, itu kan wajib. Kalau tasyahudnya wajib dilaksanakan di duduk, berarti duduknya juga wajib. Fakana wajiban, sehingga julus al-akhir ini juga wajib. Kal qiyami li qiraatil Fatihah, sebagaimana berdiri bagi orang yang akan membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Nah, kemudian wa tasyahhudu fihi, dan bertasyahud di dalamnya. Lima rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma an Ibni Mas'udin qala, kunna idza shallaina, dulu kami ketika sholat ma'an Nabi bersama Rasulullah, qulna, kami mengatakan, wa indal Baihaqi wa Daraqutni, kunna naqulu, kami mengatakan, qabla an yufrada alaina, sebelum difardukan kepada kami at-tasyahhudu, yaitu tasyahud. Apa yang mereka baca, karena memang tidak difardukan, mereka belum tahu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut sampai akhirnya itu belum tahu. Lalu kemudian mereka membaca assalamu alallahi qabla ibadih, salam kepada Allah sebelum hambanya. Assalamu ala Jibril, salam pada Jibril. Assalamu ala Mikail, pada Mikail juga. Assalamu ala fulan, assalamu ala Umar, assalamu ala Abi Bakar, kayak gitu. Dulu sahabat seperti ini. Nah, Rasulullah tahu apa yang mereka baca. Falamma insarafa, ketika Rasulullah sudah berpaling dari sholat, selesai sholat, aqbala alaina, beliau menghadap kepada kami, biwajhihi, dengan wajahnya yang mulia. Faqala innallaha huwas salam, salam itu adalah Allah. Maksudnya salam di sini ada salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena salam termasuk dari Asmaul Husna, Asmaul Husna. Fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyatu, sampai akhir. Kalau duduk di tahiyat akhir baca at-tahiyat. Huwa salam, maksudnya huwa salam, huwa ismun min asma'illahi ta'ala, adalah termasuk nama-nama Allah. Kila maknahu, maknanya adalah salamatuhu mimma yalhaqu al-khalqa minal aibi wal fana'i. Maksudnya adalah selamatnya Allah, ini dalam sebagian makna ya, sebagian pendapat adalah selamatnya Allah dari apa yang menyertai makhluk. Apa? Aib, al-fana, dan juga fana. Fana itu kehancuran. Fana. Isim failnya fani. Ada yang namanya fani? Ada ya. Hancur artinya. Fana itu binasa atau hancur. Wa qad warada fi sigatihi riwayatun iddatun kulluha sahihatun.
Dalam tahiyat banyak sekali riwayatnya, semua tapi sahih. Wasigatuhul kamilatul mufaddalatu lada Syafi'i. Sedangkan sigat yang sempurna yang diutamakan menurut Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ma rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna. Rasulullah mengajarkan kami at-tasyahhud kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat yang diutamakan sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Ada juga yang pendek ya. Salamun alayka ayyuhan nabi, salamun kayak gitu, alaina wa ala ibadillahis shalihin dan sebagainya, pendek. Nah, baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu terkait yang tadi disampaikan atau yang di sebelumnya. Nah, saya mau tanya terkait tadi yang jika ada najis boleh betul. nah semisal najisnya itu masih basah. Iya, nggak apa-apa. Selama tidak basahnya itu nyerap sampai ke atas. Kalau basahnya sampai nyerap ke atas, maka ya jelas. Soalnya kan yang dimaksud wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci, adalah tempat yang memang menyentuh anggota badan ketika melaksanakan berdiri, kemudian sujud ya, tangan kemudian dan duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat akhir. Jadi kalau misalkan di bawahnya itu nggak masalah. Tapi ketika sudah diangkat ya, dibawa ke kamar kok masih ada, maka dia harus segera dicuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kemudian sekarang nggak pakai sejadah ya, dia sholat. Kemudian tempat dahi di sini, tangan di sini, ya kan? Tempat dahi sini, kalau mau hidung misalkan di sini juga, kemudian tangan di sini. Kemudian kotorannya persis di sini, kotoran cicak kayak. Dan memang sejak awal kayak. Bahkan banyak kayak gitu. Cuman tidak kena kalau kemudian kita sujud. Bagaimana itu salatnya? Itu sah juga. Kayak gitu. Karena yang dimaksud adalah ketika menyentuh dengan anggota badan. Cuman kan kita tidak layak ya ketika akan menghadap kepada Allah, sementara di sekitar-sekitar kita itu ada najisnya. Begitu. Nah, itu jadi ada dua permasalahan. Nah, ada lagi mungkin? Ayo. Bagaimana kita ketika sholat, ketika mendaki gunung misalnya, sedangkan itu bukan tujuan untuk dakwah atau apa, tapi untuk refreshing. Kalau sholat di gunung itu kan kadang persediaan yang air yang kita bawa minim. Betul. Kemudian untuk perempuan apalagi itu repot, harus istinja, harus ini. Kadang juga sudah masuk waktu sholat hampir habis juga, tapi kontur yang dilewati itu masih tetap tidak memungkinkan untuk sholat. Jadi pertama, kalau misalkan diperbolehkan apa misalkan mengkosor atau menjamak dan sebagainya, itu ketika perjalanannya adalah perjalanan yang boleh. Bagaimana kalau misalkan kita mendaki gunung? Mendaki gunung itu misalkan tujuannya jelas ya. Tujuannya gunungnya apa? Gunung Bromo misalnya. Enggak bisa didaki. Gunung apa misalnya? Arjuna gitu, Arjuna. Nah, itu mendaki di sana. Tujuannya pertama jelas. Kemudian yang kedua, ke sana itu ngapain gitu kan? Refreshing dalam makna apa? Apakah mentadabburi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat kauniyah istilahnya, maka dalam konteks ini dia diperbolehkan untuk misalkan mengkosor atau menjamak sesuai dengan jangka, yaitu 80 km lebih. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dia melaksanakan ini, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan.
apakah mau qasar ataupun tidak, qada atau tidak, tetap sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana kalau misalkan persediaan air yang kita gunakan untuk berwudu itu kurang, maka bisa menggunakan tayamum. Setelah kita yakin memang airnya tinggal segini atau galon sekalipun, cuman memang untuk minum saja, untuk minum 1 galon dia bawa sama teman-temannya, tapi ini untuk minum, maka dia tidak usah nyari dan sebagainya, nyari air maksudnya, maka dia langsung bertayamum. Kalau kemudian dikatakan tidak memungkinkan, maka saya rasa memungkinkan. Soalnya sholat itu dalam keadaan apapun, kemudian di manapun saja itu bisa. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan." Bumi ini memang dijadikan tempat sujud. Jadi dimanapun selama bisa untuk sujud, lakukan. Masalahnya kalau memang benar-benar curam sehingga kita nggak bisa sujud, nggak bisa ruku dan sebagainya, maka sebisanya. Yang penting dia menghadap ke kiblat. Seperti itu. Apa ada pengalaman tersendiri? Itu Ustaz, mungkin yang paling mengganjal ketika kalau cewek kan biasanya repot istinja itu. Betul. Tripun. Istinjanya nanti kalau misalkan buang air kecil ataupun besar itu kan menggunakan batu. Apalagi di mana, di gunung yang memang tempatnya batu, ya kan? Maka di sana boleh menggunakan batu. Dan sebenarnya ya istinja menggunakan batu tidak nunggu kosongnya air. Ada air sekalipun itu masih boleh menggunakan istinja pakai batu. Dan yang semakna dengan batu seperti kertas, kayu, ataupun tisu kalau sekarang itu. Jadi batu bukan kemudian bermakna batu asli, tapi yang mewakili batu, yang semakna dengan batu. Sifatnya tidak lunyu, artinya dia keras, kemudian bisa mengangkat najis dan sebagainya. Seperti tisu itu sudah masuk. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mudah kok. Itu yang apa pengalaman sendiri atau gimana itu? Iya. Terus pada saat itu apa yang dilakukan gitu kan? Itu saya lebih memilih jamak. Soalnya Di jamaah takdim. Ya ketika memang sampai pada ini 80 km dari tujuan perjalanan dari rumah. Kalau misalkan dihitung lah perkiraan gitu, perkiraan nyampe nggak? Kalau dari sini itu kalau di luar kota mungkin nyampe ya, tapi kalau gunung-gunung sekitar ini nggak tahu kalau ketinggiannya sampai berapa, sampai berpuluhan kilo ya bisa. Baru kemudian boleh dijamak. Jadi kan di sini dijelaskan kalau yang menghadap kiblat itu yang untuk perjalanan itu hanya sholat sunnah saja. Kalau misalnya kasusnya itu kan di kereta itu seharian dan itu Betul. sholat fardu juga. Iya. Dan selama ini saya tuh nggak pernah menghadap kiblat. Betul. Jadi sholat pertama menghadap ke kiblat itu adalah syarat. Istiqbalul kiblat itu syarat, bukan rukun, syarat. Syarat juga harus dilakukan, kalau enggak maka enggak sah. Ketika memang dalam keadaan memungkinkan, ya kan? Kalau tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat, maka dia boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Pertama, ketika sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat duha misalnya, sholat di atas kendaraan tidak usah menghadap ke kiblat, maka tidak perlu nanti diulang karena sholatnya adalah sholat sunnah. Sebab Rasulullah juga mencontohkan dalam sebuah hadisnya tadi. Masalahnya kalau sholat fardu, bagaimana kalau sholat wajib? Misalkan kita perjalanan dari sini ke Jawa Tengah misalnya, itu kan sampai waktu zuhur, waktu asar kan masih di kereta, maghrib, isya kan masih di kereta. Bagaimana cara sholatnya? Ada dua. Kalau memungkinkan menghadap ke kiblat, kemudian misalkan airnya juga lengkap dan sebagainya, maka lakukan menghadap ke kiblat. Kalau misalkan arahnya ke arah barat, gitu kan, berarti kita ya langsung menghadap ke arah barat saja. Ada sujud, ada ruku, ada duduk antara dua sujud, lengkap semuanya. Maka wudhunya juga lengkap karena airnya biasanya tersedia, maka tidak perlu mengganti lagi.
Itu yang pertama. Kalau misalkan sholatnya tidak sempurna atau wudhunya nggak nemu air, ya kan, sholatnya nggak sempurna, dia sholatnya hanya duduk biasanya. Itu. Kemudian dia juga tidak menghadap ke kiblat. Maka sholatnya ini dalam mazhab Syafi'i dinamakan dengan sholatun lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Berarti ada perhatian kepada sholat walaupun dalam keadaan apapun. Sudah dia sholat sebisa mungkin, walaupun tidak menemukan air, ya sudah dia tepuk ke kaca ataupun ini untuk kemudian bertayamum. Ya, itu sholat lihurmatil wakti. Atau misalkan bajunya satu-satunya kena najis, gimana ini? Maka sholat sebisanya. Ketika turun sampai ke rumahnya, maka dia harus mengqadha sholat yang tadi. Mengqadha sholat yang tadi dia lakukan, sholat wajibnya. Seperti itu. Jadi misalkan zuhur, ya qadha nanti zuhur. Nah, begitu ya. Nah, ini ketentuan di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ketika sholatnya nggak sempurna, atau misalkan wudunya nggak ada, atau bajunya udah tinggal satu-satunya, tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka tetap harus sholat. Nama sholatnya adalah sholatun lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Nah, jadi seperti itu. Baik, alhamdulillah pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum hadapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.